Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Darah di Lantai 3. Kita mulai saja ceritanya. Di pinggiran kota yang lengang, berdiri sebuah rumah tua berlantai 2. Dindingnya sudah retak, catnya mengelupas seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Tak banyak yang tahu sejarah kelam rumah itu, selain rumor-rumor samar tentang suara jeritan malam dan bau amis yang tak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah bertahun-tahun kosong. 4 anak muda, Dimas, Dilla, Apif, dan Desi, memutuskan untuk menyewa rumah tersebut. Harga sewanya sangat murah, terlalu murah. Dimas, yang paling rasional di antara mereka, menganggap ini kesempatan bagus untuk berhemat. Dilla sedikit ragu, tapi nalurinya yang sering sensitif terhadap hal-hal tak kasat mata membuatnya ingin tahu lebih banyak. Apif, seperti biasa, menggoda Dilla dan Desi dengan lelucon horor murahan, walau diam-diam dia merasa tidak nyaman sejak mereka pertama kali menginjakan kaki di teras rumah itu. Sementara Desi, yang pendiam, mencatat semuanya dalam jurnal kecilnya. Ia selalu mencatat. Kebiasaan itu memberinya rasa aman. Namun ketenangan itu hanya berlangsung semalam. Suara tetesan darah yang tak terlihat, jeritan bagai makhluk yang disembelih, dan bayangan hitam yang berdiri menatap mereka dari ujung lorong mulai muncul satu demi satu. Dilla merasa ada yang mengawasi. Apif mulai melihat kilasan masa kecilnya yang ia kubur dalam-dalam. Dimas, yang awalnya selalu berkata, ini semua cuma halusinasi, mulai menggigil setiap malam. Dan Desi, menemukan buku catatan tua di balik lantai dapur yang sudah lapuk. Isinya pengakuan dari seseorang yang dulu bekerja di rumah itu, sebagai tukang sembelih. Tapi pengakuan itu berakhir tiba-tiba, seperti penulisnya menghilang begitu saja. Kini, keempat anak muda itu harus menghadapi kengerian yang nyata. Mereka harus menggali kebenaran masa lalu rumah itu, sebelum mereka menjadi bagian dari sejarah kelam berikutnya. Karena di rumah ini, darah tak pernah benar-benar mengering. Dan daging, selalu butuh tumbal baru. Suasana hari pertama mereka tinggal di rumah itu terasa biasa saja, meskipun ada aroma tanah basah yang menggantung di udara, seolah rumah itu terus-menerus lembab meski cuaca cerah. Dimas menyibukkan diri dengan membetulkan saluran air dan mengganti saklar lampu yang berkarat. Dilla menata beberapa lilin aromaterapi di sudut-sudut ruangan untuk menetralisir suasana, sementara Apif mondar-mandir mengangkat barang sambil sesekali melempar guyonan soal rumah berhantu. Desi hanya duduk di teras, menulis di jurnalnya. Matanya sesekali menatap ke arah gudang kecil di belakang rumah, bangunan pendek dengan pintu besi yang terkunci rapat, dikelilingi semak berduri. Ia merasa ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang lama, yang diam, tapi hidup. Malam pertama berlalu dengan nyaris tanpa gangguan. Namun ketika pukul 3 dini hari, Dilla terbangun karena mendengar suara erangan. Bukan suara manusia, tapi lebih seperti sapi atau kerbau yang disembelih perlahan. Ia bangkit dari tempat tidur dan menyalakan senter ponsel. Dimas masih tertidur di sampingnya. Dilla mengikuti suara itu ke dapur, lalu ke lorong belakang, dan akhirnya ke arah gudang yang ia lihat tadi siang. Suara itu berhenti. Diam. Namun ketika ia mendekat, bau amis menghantam hidungnya. Dilla memejamkan mata dan menggigit bibir. Ada aura gelap yang menyelimuti gudang itu. Hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang belakang. Esok paginya, Dilla menceritakan semuanya pada yang lain. Tapi kita nggak lihat atau dengar apa-apa, Dil, kata Dimas, mencoba merasionalisasi. Mungkin kamu cuma kebawa mimpi. Rumah ini emang tua, banyak suara-suara tua juga. Apif hanya mengangguk pelan, wajahnya tidak seperti biasanya. Ada bayang-bayang gelisah di matanya. Aku juga nggak tidur nyenyak tadi malam, gumamnya. Kayak, ada yang ngebisikin aku. Tapi aku nggak tahu itu apa. Desi tidak berkata apa-apa. Ia hanya membuka lembar jurnalnya dan menunjukkan sebuah sketsa. Sesuatu yang ia gambar setengah sadar semalam. Seekor sapi tanpa mata, tubuhnya tergantung terbalik, darahnya menetes seperti hujan. Hari-hari berikutnya, rumah itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Di pagi hari, tidak ada yang aneh. Tapi saat sore menjelang malam, lampu mulai berkedip. Dinding-dinding terdengar bergetar seperti ada yang menggaruk dari dalam. Bau busuk seperti darah basi menguar dari lantai dapur. Pada malam keempat, Dimas terbangun dalam kondisi keringat dingin.
Ia bermimpi berada di tengah ruangan penuh bangkai hewan. Darah merembes dari langit-langit, dan ada sosok tinggi, hitam, dengan wajah yang ditutupi kain goni, memegangi pisau sembelih besar. Ketika ia terbangun, ia mendapati telapak kakinya basah. Tapi bukan air. Itu darah. Dan anehnya, hanya dia yang melihatnya. Desi akhirnya membuka catatan tua yang ia temukan 2 hari lalu. Catatan itu ditulis dengan tangan yang kasar dan penuh coretan. Isinya mengungkapkan bahwa rumah itu dulunya bukan sekadar rumah pemotongan hewan ilegal, tapi juga tempat ritual persembahan darah. Tiap malam Jumat Kliwon, mereka nggak cuma sembelih sapi atau kambing, bisik Desi sambil menunjukkan bagian catatan itu kepada Apif. Kadang, mereka pakai manusia. Apif membaca dengan mata membelalak. Ini gila? Desi menatapnya dalam. Dan besok malam adalah Jumat Kliwon. Dilla menjadi semakin tidak tenang. Ia mulai bisa melihat sosok-sosok bayangan yang mengintai dari balik pintu, atau berdiri diam di tengah lorong. Tapi yang paling menyeramkan adalah suara-suara yang memanggil namanya. Dilla? Dilla? Ayo ikut, ayo lihat. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Mereka memutuskan untuk tetap bersama di ruang tengah, menyalakan semua lampu dan meletakkan garam di sekeliling ruangan. Dilla membuat pagar doa. Apif memegang pisau dapur, gemetar. Desi membaca ulang catatan tua, mencari petunjuk. Namun pada pukul 3 pagi, semua lampu padam. Dan mereka mendengar suara langkah kaki dari loteng. Langkah pelan. Berat. Serat. Menuju ke bawah. Jangan ada yang buka pintu, bisik Dilla. Tapi Dimas, yang sudah kehilangan logika dan ketakutan sampai histeris, berlari ke pintu depan dan mencoba kabur. Pintu itu tidak bisa dibuka. Kemudian mereka melihatnya, sosok pria tinggi dengan wajah tertutup goni dan tubuh berlumuran darah berdiri di ujung lorong. Pisau sembelih besar tergenggam di tangannya. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya, yang tersembunyi di balik kain, menatap tajam. Malam itu, jeritan menggema di seluruh rumah. Dan darah kembali mengalir di lantainya. Esok harinya, hanya Desi yang ditemukan polisi, duduk membatu di sudut dapur, memeluk jurnalnya erat-erat. Matanya kosong. Mulutnya tidak bisa berkata-kata. Rumah itu kembali kosong. Dan darahnya, belum juga mengering. Rumah itu kini dipasangi garis polisi. Terlarang untuk dimasuki. Para petugas datang, mengambil foto, mencatat, dan membawa jenazah Dimas, Dilla, dan Apif yang ditemukan dalam keadaan mengerikan. Tubuh mereka digantung terbalik di gudang belakang, seperti hewan sembelihan. Tak ada saksi. Tak ada pelaku. Dan Desi tidak bisa bicara. Ia hanya duduk diam di dalam ruang perawatan rumah sakit jiwa pinggiran kota, menatap dinding. Tangannya masih erat menggenggam jurnal coklat lusuh miliknya. Setiap kali perawat mencoba mengambilnya, ia mengamuk. Beberapa minggu kemudian, seorang pria parubaya datang mengunjungi Desi. Namanya Pak Harsa, seorang dosen parapsikologi yang juga dikenal sebagai penyelidik kasus-kasus supranatural. Ia tertarik karena mendengar rumor, rumah tua di pinggiran kota yang dulunya rumah jagal, lalu berubah menjadi lokasi kematian 3 anak muda, dengan satu yang selamat, tapi kehilangan suara. Pak Harsa duduk di hadapan Desi. Desi, kalau kamu bisa dengar saya, tolong anggukkan kepala. Desi mengangguk perlahan. Kamu boleh menulis kalau tidak bisa bicara. Saya tidak akan menyentuh jurnalmu. Saya hanya ingin membantu. Desi membuka jurnalnya dan mulai menulis. Tangannya gemetar. Kata demi kata ditulis dengan tinta hitam. Mereka bukan hanya membunuh. Mereka mengikat jiwa dengan darah. Rumah itu haus. Dan aku belum benar-benar bebas. Pak Harsa membaca dengan wajah serius. Ia menyalakan alat perekam dan berkata pelan, Desi, apa kamu tahu siapa yang melakukan ritual itu? Desi menulis cepat. Ada 4 orang. Tukang sembelih, seorang dukun, dan 2 pengikut. Mereka mengorbankan hewan, lalu manusia. Tapi roh-roh yang dibunuh tidak pergi. Mereka terkunci. Dan kini, mereka lapar. Pak Harsa menyadari, ini bukan sekadar rumah angker. Ini adalah jebakan arwah. Sementara itu, di malam yang sama, seorang penjaga bangunan bernama Wira,
yang ditugaskan untuk berjaga di rumah tua itu, meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan di kamar mandi belakang, dengan luka irisan di leher yang bersih, seolah dilakukan oleh tukang sembelih profesional. Polisi mulai panik. Rumah itu dipasangi pagar besi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada bau daging mentah yang menguar dari dalam rumah, padahal kosong. Desi mulai menulis lagi. Kali ini bukan untuk dirinya sendiri. Ia menulis panduan. Cara untuk membuka dan melepaskan roh-roh yang terjebak. Namun membuka itu berarti, harus masuk lagi ke dalam rumah. Pak Harsa membentuk tim kecil. Ia membawa Desi, yang mulai pulih secara mental meski belum bisa bicara, seorang jurnalis bernama Reza, dan seorang ahli spiritual perempuan bernama Butarti. Mereka masuk rumah itu di siang hari. Semua terasa tenang. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Namun ketika Desi memandu mereka ke gudang belakang, tempat darah pertama kali ditumpahkan, Butarti berteriak. Ia menyuruh semuanya mundur. Ada sesuatu yang tertanam di bawah lantai ini. Dengan menggali perlahan, mereka menemukan kendi tanah liat, diikat kain hitam dan dilumuri darah kering. Di dalamnya, ada potongan rambut, kuku manusia, dan tulang jari. Itu adalah segel roh. Desi menunjuk jurnalnya. Ia menulis. Jika kendi dihancurkan tanpa ritual pemurnian, arwah mereka akan bebas. Tapi bukan bebas pergi, bebas berkeliaran. Pak Harsa mengangguk. Mereka memulai ritual pembebasan. Tapi sesuatu tidak beres. Angin kencang menerpa ruangan. Lampu pecah. Dinding berdarah. Dan dari balik bayang-bayang lorong, muncul lagi sosok pria bertopi jerami, bertubuh besar, dengan wajah kain goni. Ia tidak sendiri. Dila. Dimas. Apif. 3 sosok itu muncul di belakangnya, mata mereka kosong, tubuh mereka menggantung, lehernya tertekuk. Tapi mereka hidup. Atau lebih tepatnya, dikendalikan. Butarti berteriak, mereka jadi media. Roh-roh itu mengambil tubuh mereka. Pak Harsa memulai doa pemutus. Reza mengelilingi ruangan dengan air garam dan kapur. Desi menaruh jurnalnya di tengah ruangan dan membakarnya. Api dari jurnal itu menyala biru kehijauan, menari tinggi hingga langit-langit. Teriakan dari makhluk-makhluk itu menggema. Dan satu persatu, mereka meleleh, seperti daging yang dikuliti perlahan oleh api. Sosok pria berkain goni menjerit paling akhir sebelum pecah menjadi abu dan hilang. Ketika semua berakhir, rumah itu runtuh. Sebagian lantai ambruk, dan gudangnya roboh total. Tak ada lagi yang tersisa, kecuali kendi tanah liat yang kini pecah, dan sepi. Desi memandangi reruntuhan itu. Air matanya jatuh. Ia membuka suara untuk pertama kali sejak tragedi itu. Mereka, bebas. Pak Harsa menepuk pundaknya. Dan kamu juga. Rumah itu kini menjadi lahan kosong. Diberi pagar keliling dan pelang besar bertuliskan. Dilarang masuk. Tanah terkutuk. Namun pada malam tertentu, terutama saat Jumat Kliwon, penduduk sekitar masih melaporkan satu hal aneh. Aroma darah mentah. Dan jeritan sapi. Yang tak pernah benar-benar hilang. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Darah di Lantai 3 berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.